Yesus mati nggak? 1 Petrus 3:18 sampai dengan 19 dalilnya. Kalau ditanya mati apa enggak. Coba baca. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Oke. Dan Riwayat Yesus itu dibaptis. kenapa Yesus dibaptis? Kenapa? Ya, kenapa Yesus bisa dibaptis? Karena dia untuk mengajarkan kita bagaimana baptisan itu. Yohanes juga bertanya kok, bukankah aku yang seharusnya kau baptis? Kata Yohanes kayak gitu. Memangnya bagi kamu itu dibaptisnya memang kenapa? Bukan, ya gini ya Mas. Ini ya logikanya Islam ya. Islam kan sering ngomong kayak gini ya, dengarkan saya. Sebelum kamu membangun remis narasi yang ngaco, saya sudah tahu membaca otak kamu karena saya dulunya Islam, gini ya. Ya, shalom teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Di kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama kita menyaksikan satu lagi video diskusi lintas iman yang pastinya seru dan tentunya diskusi ini bisa menambah iman kita. Ya, dalam diskusi ini, Saudara Joseph menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan kita agama sebelah ya. Yang bertanya begini teman-teman, mengapa orang Kristen kok senang sekali karena Yesus mati di salib? Harusnya kan orang Kristen sedih, tapi kok ini malah senang. Dan kenapa Yesus itu dibaptis? Kalau memang dia itu Tuhan, kenapa dia dibaptis? Ya, ini pertanyaan yang menurut saya pertanyaan si Zuma dan Tobita teman-teman ya. Pertanyaan ini sering mereka pakai untuk menyerang kekristenan. Ya, mari kita sama-sama dengar jawaban cerdas dari saudara kita, seorang murtadin yang menurut saya cukup cerdas, yaitu saudara Joseph, yang membuat mereka tak berkutik, dan ketika mereka ditanya balik, mereka kabur. Mari sama-sama kita simak videonya yang ada berikut. Yesus mati nggak? 1 Petrus 3:18 sampai dengan 19 dalilnya. Kalau ditanya mati apa enggak. Coba baca. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Oke. Dan Riwayat Yesus itu dibaptis. kenapa Yesus dibaptis? Kenapa? Ya, kenapa Yesus bisa dibaptis? Karena dia untuk mengajarkan kita bagaimana baptisan itu. Yohanes juga bertanya kok, bukankah aku yang seharusnya kau baptis? Kata Yohanes kayak gitu. Memangnya bagi kamu itu dibaptisnya memang kenapa? Bukan, ya gini ya Mas. Ini ya logikanya Islam ya. Islam kan sering ngomong kayak gini ya, dengarkan saya. Sebelum kamu membangun remis narasi yang ngaco, saya sudah tahu membaca otak kamu karena saya dulunya Islam, gini ya. Islam itu kan sering bilang gini teman-teman. Wah, Yesus saja disunat, masa kamu nggak disunat, ya kan? Gitu kan. Jadi logikanya apa yang Yesus lakukan, kita harus lakukan juga. Sekarang kalau Yesus dibaptis, kenapa mereka mempermasalahkan? Coba pertanyaan saya. Kayak gini contohnya. Nah, coba. Saya sudah membuka, saya sudah memancing ya. Mereka kan sering berpikiran bahwa Yesus disunat, kenapa kamu nggak disunat? Nah, sekarang pertanyaan saya dengan logika yang sama, Yesus dibaptis supaya kami bisa dibaptis. Coba alasannya apa? Kenapa kamu mempermasalahkan itu? Ya, berarti Yesus sebenarnya bukan yang memiliki agama, bukan Tuhan dong. Dia yang membuat agama. Dia bukan memiliki agama dan dia bukan Tuhan. Kata siapa? Lah kenapa dibaptis? Nah, sekarang saya tanya, memang baptisan itu apa? Ya, kayak orang mau masuk ke Kristen, lock out. Muhammadmu saja itu syahadat loh. Tuhanmu juga syahadat loh. Hah? Iya. Muhammad jangan ngaco. Jangan iya. Kau harusnya juga mikir itu. Tuhanmu syahadat ngapain? Bersaksi sama siapa lagi kalau dia hanya satu-satunya Tuhan? Muhammadmu ngapain dia bersaksi lagi kalau memang dia adalah Muhammad utusan Allah? Ngapain dia bersaksi? Bersaksi tentang dirinya sendiri. Buat apa? Nggak nyambung kan? Saya kasih tahu ya, simpelnya bukan karena untuk lock out apalah kamu itu kan, pemahaman kamu kan berarti kelihatan banget ya kekanak-kanakan gitu, nggak memahami esensi baptisan. Baptisan itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah baptizo, artinya selam, dicelup. Nah, saya tadi bilang bahwa bahkan dalam Injil Matius, Yohanes Pembaptis itu pernah ya nolak, dalam tanda kutip itu kayak aneh gitu. Kenapa Yesus ini mau dibaptis gitu? Dalam Matius 3:14 sampai dengan 15, Yohanes Pembaptis itu bilang kepada Tuhan Yesus, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku,
Ya, jadi Yohanes juga heran sama, ngapain nih orang ya kan? Harusnya saya yang dibaptis oleh dia gitu kan. Lalu kemudian apa yang dikatakan Yesus? Lalu Yesus menjawab itu, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi mengerti nggak kira-kira? Kenapa Yesus harus dibaptis? Itu untuk menegaskan bahwa Yesus adalah firman Allah, adalah anak Allah yang telah sejak semula Allah berkenan kepadanya. Maka pada saat peristiwa pembaptisan, teman-teman kan baca dalam Injil, ya, dalam Markus 10 ayat 38, dalam Lukas 12 ayat 50, ya, atau makan dalam Injil Matius tadi ya, bahwa ketika tidak lama Tuhan Yesus dibaptis, ada suara dari langit. Nah, suara dari langit itu berseru, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini untuk menyatakan kuasa Allah, menyatakan bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus, termasuk Bapa dan Roh Kudus, memberikan kesaksiannya kepada Yesus. Bingung nggak kira-kira? Nggak. Bagi orang Yahudi yang memahami hukum miswat, yaitu hukum miswat dalam artian dwiganda saksi, bahwa ketika ada orang menyatakan sesuatu, kesaksian itu harus diberikan oleh 2 orang lebih. Nah, ketika Tuhan Yesus dibaptis, ingat, ada suara dari langit dan ada Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Itulah untuk mempertegas bahwa apa yang dilakukan Yesus sudah diberikan kesaksian sedari mula. Lah, turun orang ini. Jadi sudah ada jawabannya ya. Itu untuk mempertegas baptisan nanti ke depannya ketika Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya, ketika Tuhan Yesus memerintahkan kepada para murid untuk baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gitu. Dengan dia udah turun duluan, nggak tahu kenapa alasannya. Karena di dalam mereka itu nggak ada istilah dwiganda saksi. Kesaksian mereka itu hanya berupa benda mati seperti pohon gitu ya. Jadi jangan sampai memahami baptisan Yesus itu baru diangkat sebagai putra Allah, ya, itu namanya ajaran sesat adopsionisme. Gitu. Makanya saya tadi menggunakan narasi bahwa itu bukti bahwa sedari mula Allah berkenan kepada Yesus yang adalah putranya yang tunggal, gitu. Perhatikan kata sedari mula, berarti bukan baru pada saat baptisan Yesus diangkat sebagai anak Allah ya. Sedari mula Allah telah berkenan kepada Yesus yang adalah firman Allah menjadi manusia, putranya yang tunggal, dan pada saat baptisan itu apa yang dilakukan oleh Yesus diberikan kesaksian oleh Bapa maupun Roh Kudus. Sehingga kalau dalam ajaran orang Yahudi, dalam hukum miswat mereka mengenai dwiganda saksi, apa yang dilakukan oleh Yesus itu sudah sangat pas gitu. Karena saya sudah bilang tadi bahwa sedari mula bahkan Yesus sudah diberikan kesaksian oleh 3 orang Majus ya, oleh Simeon, oleh Hana gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu justru untuk mempertegas bahwa ajarannya itu sudah paten, gitu. Ya, kita lanjut ya. Kenapa dia turun? Dan ini kan bukti ya bahwa ketika dalam Mazmur sendiri, dalam tulisannya Raja Daud ya, dia menuliskan bagaimana sang Bapa itu berkata kepada malaikat, ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, gitu. Dan kemudian dalam Ibrani itu kan kemudian Rasul Paulus menuliskan ulang gitu tentang apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Terutama kalau teman-teman membaca dalam kitab Daniel 7 ayat 13 sampai 14 ketika Nabi Daniel itu mengalami penglihatan tentang anak manusia. Nah itu. Jadi memang Yesus adalah firman Allah menjadi manusia, putra Bapa, anak Allah, itu sudah diperanakan sebelum segala abad. Nah, kata sebelum segala abad ini merujuk kepada kepemilikan, yaitu sang firman sudah ada sejak kekekalan, gitu. Ya, salam anak rantau. Selamat sore. Selamat sore anak rantau. Halo, ada suara anak rantau. Anak rantau, selamat sore. Saya turunin ya kalau nggak ada suara ya. Oke. Gua nggak melajari Bible, jadi malas mau berdebat. Meski di pondok gadis terkeras 5 tahun. Oh ya, Abdullah Ibrahim, masa sih? Masa sih? Bohong kali. Nggak percaya saya. Sementara Al-Quran surah Al-Ikhlas bilaik, saya tidak membahas tentang kitabmu yang katanya suci itu. Tidak peduli. Kita lanjut ya. Salam Abdullah Ibrahim. Salam Abdullah Ibrahim. Salam Abdullah Ibrahim. Salam Abdul. Selamat sore. Bisa berbicara? Silakan berbicara. Suaranya udah terdengar kok. Silakan, Abdul. 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 Abdul ini di bawah mau berdebat tapi nggak ini. Shalom Namul Haq. Sore bang. Ya sore, silakan. Kristen ya? Iya. Oh, pakai sorban soalnya. Identik dengan Islam itu sorban. Ini bukan sorban dan ini tidak ada identik dengan Islam. Kamu aja salah kok namanya. Ini bukan sorban, ini namanya peyeh atau nama lainnya imamah. Kocak Islam. Iya, ciri khasnya apa itu?
Ya, ciri khas siapa? Ciri khas orang Arab, nggak cuma orang Islam. Udah pernah belum ke Arab? Nggak cuma orang Islam yang pakai. Kocak. Oh gitu. Ya, kan. Kalau sekarang saya tanya, kalau ini ciri khas orang Islam, kenapa kamu salah namanya? Udah jelas-jelas ini bukan sorban. Dan saya tanya, kalau ini ciri khas orang Islam, kamu Islam bukan? Islam lah, 100% Kamu punya nggak seperti saya ini? Ada 1 apa 2 di rumah. Ya silakan open cam. Buat apa bang? Ya buktikan kalau emang punya. Iya buat apa juga? Saya cuma nanyain itu aja. Oh, kalau ini ciri khas Islam, harusnya semua orang Islam pakai ini. Bukan. Sekarang faktanya nggak orang semua Arab. pakai. Ya udah orang Arab nggak apa-apa. Iya. Bang ini bang, saya ini mau nanya tentang Kristen bang. Kalau abang mendalami Kristen kan, itu kan Yesus itu kan mati di kayu salib, ya kan? Terus kenapa sih agama Kristen itu bersukaria dengan matinya Yesus itu dengan ya terhina lah gitu kan? Bukannya sedih, malah suka dengan matinya itu. Apabila kita mengatakan enggak, Yesus itu enggak disalib, malah marah orang Kristen bang. Itu gimana bang maksud pemahamannya bang? Saya kurang ngerti itu. Iya, kalau misalnya kita bersuka cita karena yang dikalahkan oleh Yesus di kayu salib itu adalah iblis yang menguasai maut. Maka seperti layaknya iblis yang menyangkali penyaliban Yesus, itulah yang kamu lakukan oleh Muhammad juga kan, menyangkali penyaliban Yesus. Karena iblis memang takut dengan penyaliban. Karena yang dikalahkan oleh di kayu salib itu adalah kemaut. Ya ada apa dengan kalau Yesus itu matinya nggak disalib, misalnya mati normal gimana bang? Itu bang, mati sakit atau gimana? Pertanyaannya rompat pagar ya? Nggak bisa. Semua sudah terjadi. Nggak bisa kita mengandai-andai. Berandai-andai itu kalau sesuatu belum terjadi. Ya Islam. Oh berarti kamu keluar dari masjid dulu, jangan rusak kuping saya atau teman-teman saya yang ada di sini. Mereka pakai earphone, pakai headset, pakai alat bantu dengar. Kuping mereka tuh merasa terganggu dengan kamu lagi ada di masjid, berisik, ya. Jadi jangan berarti andai-andai, enggak, ya. Apa yang sudah terjadi? Nubuatnya di mana bang? Kenapa? Nubuat perkataan itu mati di kayu salib itu di mana? Harus mati di kayu salib itu? Gimana? Nubuat perkataan yang harus mati di kayu salib itu Yesaya 53. Yesaya 53. Di situ tertulis kok Mesias yang menderita. Kan dalam Mazmur 22 juga jelas kok. Aduh kau sudah dibilang berisik. Kau bisa nggak pergi dari masjid berisik? Sakit kupingku. Saya turun aja dulu bang ya. Iya bagus. Turun dulu aja berisik. Ya. Setahu saya maghrib masih 1 jam lagi di sini waktu Indonesia bagian barat. Kenapa udah berisik aja? Lanjut ya. Lanjut guys. Gimana mau salah kalau jawabnya pakai logika Kristen sendiri maksudnya? Kalau debat langsung turunin maunya paling benar, gak mau kalah Joseph Haris Tambunan kau berdalil loak kau. Dengarkan saya tidak pernah berdebat. Ngerti nggak kata debat itu apa, definisi debat dan bagaimana debat itu? Haris malu-maluin aja lo teman-teman Batak lo loak dale ya. Berisik ya. Saya turunin, saya sudah sering bilang sama teman-teman yang nonton dan teman-teman yang nonton sudah tahu kok. Bahkan teman-teman sendiri yang minta saya turunin. Biasanya yang sering diturunin apa? Yang nggak jelas, yang congor, yang stres, itu yang saya turunin. Kalau kamu membela itu berarti kamu sekumpulan sama mereka. Ngerti kamu Haris? Kamu berisik kamu. Kalau kamu mau naik aja diskusi, kamu nggak berani kan? Accept invite dari saya kan? Mau diskusi kamu nggak berani kan? Ya iyalah karena kamu pengecut, ya nggak? Merasa paling pinter, of course. Kenapa? Karena saya ngadepin orang-orang seperti kamu yang cuma berani typing aja. Ya kalau dibandingkan sama saya lebih pintar daripada kamu lah. Karena kamu cuma berani di balik akun palsu terus cuma typing. Gimana nggak pintar coba saya? Kalau misalkan saingannya kamu. Jadi saya nggak merasa tersaingi, bahkan selevel pun nggak. Ya. Coba next usahakan supaya tidak pakai akun palsu ya. Kamu pakai nama akunmu Pen Not a Loser, tapi kamu sebenarnya loser loh. Kok nggak loser itu apa? Ya. Kamu. Lanjut ya. Islam. Cari sesuatu lain untuk berusaha untuk menjatuhkan Joseph, karena biasanya Joseph itu suka memutarbalikan justru. Muterbalikan omongan kalian. Ya, teman-teman sekalian, dalam Matius 28 ayat 5 dan 6 dikatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ya, Yesus bangkit mengalahkan kematian. Itulah yang membuat kami umat Kristen senang. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa orang Kristen kok senang gitu loh. Senang karena Yesus mati. Ya, Yesus mati. Bukan berarti dia mati terus. Tapi sesuai janjinya sebelum dia mati. Bahwasanya dia akan bangkit dari kematian. Mana ada manusia di dunia ini yang mati dan bangkit dari kuburnya? Tidak ada, teman-teman.
hanya Yesus Kristus. Itu terbukti bahwa memang Yesus itu Tuhan, bukan manusia biasa, ya. Jadi teman-teman yang belum bertobat, yang belum terima Yesus, segera bertobatlah dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya ketika Anda mati, sudah pasti Anda masuk surga. Sudah pasti Anda selamat. Karena Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan kita, yaitu surga, ya. Kalau Anda mau ikut jalan lain, sudah pasti Anda nyasar. Hanya Yesus satu-satunya menuju keselamatan kita. Ya, teman-teman sekalian, demikian video ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.